Piano Channel mempersembahkan video pembelajaran. Let's subscribe, like, and share. Untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup, kelas 6. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Marilah kita masuk ke dalam materinya. Berikut ini contoh hewan-hewan yang hidup di wilayah ASEAN. Ayo, kalian sebutkan nama hewan di bawah ini dan asalnya. Komodo merupakan kadal yang terbesar dan hanya hidup di Pulau Komodo, Indonesia. Burung cendrawasih, salah satu burung endemik yang hanya hidup dan ditemukan di Pulau Papua, Indonesia. Burung elang Jawa, burung yang hanya hidup di Pulau Jawa, Indonesia. Harimau Sumatera, salah satu jenis harimau yang berasal dan tinggal di Pulau Sumatera, Indonesia. Bekantan, hewan ini hidup di Pulau Kalimantan, namun masuk dalam wilayah Brunei Darussalam. Elang Filipina, salah satu burung yang hanya hidup di Filipina. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara, salah satunya di Thailand. Burung takurgahan, burung yang hanya di Malaysia.
Tahu ya, hewan ini hanya hidup di Vietnam. Koki hidup di wilayah Kamboja. Kalian sudah tahu beberapa jenis hewan yang hidup di wilayah Asia. Sekarang coba sebutkan nama-nama hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan hewan yang telah kalian sebutkan? Coba kalian sebutkan kembali hewan yang ada di lingkungan sekitarmu dengan cara perkembangbiakannya.
Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contoh, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Vipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Sekarang, mari kita baca bersama bacaan di bawah ini. Berikut ini merupakan ragam kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, antara lain Indonesia. Kegiatan ekonomi. Indonesia memiliki komoditas dan sumber daya alam seperti minyak, gas, nikel, dan tembaga, dan timah.
Dalam bidang perkebunan dan peternakan, Indonesia unggul dalam memproduksi teh, kopi, kelapa, pupuk sawit, ikan tuna, dan udang. Singapura. Kegiatan ekonomi. Singapura mempunyai komoditas ekspor makanan, barang jadi, dan mesin. Selain itu, juga menghasilkan alat elektronik dan alat transportasi. Negara ekspor tujuannya seperti Jepang, Amerika, dan China. Malaysia. Kegiatan ekonomi. Malaysia memiliki banyak komoditas dan sumber daya dari perindustrian, pertambangan, dan pertanian. Malaysia juga dikenal sebagai penghasil biji timah terbesar di dunia. Thailand. Kegiatan ekonomi. Salah satu negara penghasil beras terbesar di Asia adalah Thailand. Thailand memiliki sumber daya dan komoditas yang tinggi dalam bidang pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi. Brunei Darussalam dikenal sebagai penghasil sumber daya bumi seperti hasil minyak, gas alam, dan minyak mentah. Filipina. Kegiatan ekonomi. Enggak jauh berbeda, negara Filipina unggul di bidang industri, pertambangan, dan pertanian. Filipina memiliki komoditas terbesar berupa penghasil kopra, nanas, gula, dan kayu. Vietnam. Kegiatan ekonomi Vietnam memiliki keunggulan di bidang tekstil, pertanian, dan pertambangan. Komoditasnya meliputi semen, pupuk, kaca, dan seng. Myanmar. Kegiatan ekonomi. Myanmar salah satu negara yang menghasilkan beras, kayu jati, dan pupuk. Laos. Kegiatan ekonomi. Laos memiliki komoditas dan sumber daya yang mengandalkan sektor pertanian, seperti tembakau, beras, kopi, jagung, dan jeruk. Tahukah kalian kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh letak geografis? Mengapa bisa seperti itu? Coba kalian jelaskan.
Setelah mengetahui kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, coba kalian cari persamaan dan perbedaan dua negara ASEAN. Sekarang, kalian dengarkan teks bacaan yang Ibu bacakan di bawah ini ya. Simak dengan baik. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Dari bacaan yang telah dibacakan, dapatkah kalian menentukan ide pokoknya? Sebelum menentukan suatu ide pokok, kamu harus mengetahui dahulu apa definisi dari ide pokok itu sendiri. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan utama, merupakan suatu ide yang disampaikan oleh penulis, menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok akan selalu mewakili paragraf dan biasanya terletak di bagian depan atau belakang kalimat. Nah, sedangkan untuk kalimat pendukungnya disebut juga sebagai kalimat penjelas. Lalu, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok dalam suatu susunan paragraf? Langsung saja simak mengenai ulasannya yuk. Satu, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik sehingga bisa menemukan ide pokok yang tepat. Kamu pun bisa sambil menandai beberapa kata yang membantumu untuk menemukan gagasan utama dalam susunan paragraf. Kenali ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Selanjutnya, perlu mengetahui di mana letak dari ide pokok itu sendiri.
Umumnya, letak ide pokok akan terletak di posisi awal kalimat dan akhir kalimat untuk menyimpulkan suatu paragraf. Cara ini bisa kamu kuasai dengan banyak membaca dan menganalisa isi dari sebuah paragraf itu sendiri. Kamu bisa sering melakukan untuk membiasakan diri dengan membaca sebuah buku, novel, ataupun berbagai jenis artikel. Tiga, tandai info penting. Kalau ada informasi penting dalam susunan paragraf, cobalah untuk menandai kata-kata yang menurutmu penting. 4. Kalimat penjelas bersifat pendukung. Kalau kesulitan untuk mengenali kalimat penjelas, maka lihat penggunaan kata yang berulang. Biasanya, kata berulang akan digunakan untuk menjelaskan kalimat sebelum atau sesudahnya. Kata kunci tersebut biasanya bisa membantu untuk mendapatkan di mana letak gagasan utama yang tepat dalam suatu paragraf. 5. Menentukan ide pokok campuran. Selain terletak di awal atau akhir kalimat, ide pokok paragraf juga bisa ditentukan melalui penggabungan awal dan akhir kalimat dalam suatu paragraf. Maka dari itu, kamu perlu menganalisa dan membacanya kembali sebelum menentukan ide pokok mana yang paling benar. Setelah banyak hal yang kita pelajari bersama, untuk selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Tugas pertama, 1. Buatlah kelompok belajar. 2. Setiap siswa menulis hewan yang ada di lingkungan sekitar dengan cara mengisi diagram Venn dan diskusikan dengan teman kelompok. 3. Perwakilan dari kelompok menyampaikan pekerjaannya di depan kelas. 'Tugas kedua, 1. Setiap siswa menuliskan persamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN. Berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan komoditas, kemudian diskusikan dengan teman kelompok. 2. Pilihlah 2 negara saja. 3. Perwakilan dari kelompok menyampaikan pekerjaannya di depan kelas.
Tugas 3. 1. Setiap siswa menentukan ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2 dari bacaan yang dibagikan guru. Diskusikan bersama teman kelompok. 3. Perwakilan dari kelompok menyampaikan pekerjaannya di depan kelas. Selamat mengerjakan. Do the best. Together we